Dan di dalam hadis itu, yang nanti pertama masuk ke dalam neraka itu siapa? Orang yang berperang, mati dalam perang. Untuk apa kau mati dalam peperangan? Untuk engkau bukan. Engkau biar dianggap seorang pemberani. Makanya niat itu harus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan tauhid kepada Allah. Pekerjaan yang dilandasi oleh keikhlasan itu adalah ihsan namanya. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Ada 3 pondasi di dalam perjalanan spiritual kita untuk bisa sampai kepada Allah. 3 pondasi itu harus kuat. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah Islam, yang ketiga adalah ihsan. Itu harus mengakar pada diri kita. Kenapa? Karena 3 pondasi ini kunci sukses, kunci bahagia, kunci meraih prestasi di dunia dan akhirat. Maka tanpa 3 ini kita nggak akan pernah bahagia, pasti. Al-iman kita tahu. Iman itu pondasi utamanya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Kesaksian tertinggi di dalam perjalanan spiritual seorang hamba itu adalah 2 kalimat syahadat. Itu kesaksian tertinggi. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Dari kita lahir sebetulnya sampai kita wafat. Bahkan dari alam ruh Allah sudah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Bala, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Nah, itu kesaksian tertinggi Bapak Ibu adalah hakikat ketauhidan kita kepada Allah dan pengakuan kita akan Muhammad adalah utusan Allah. Nah, itu juga memiliki energi. Energinya melahirkan kekuatan Islam. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, kita berbuat baik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Ali Imran 86, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah, bukan benar dalam perspektif manusia. Kalau Allah mengatakan benar, berarti benar. Tapi kalau benar dalam perspektif manusia, belum tentu benar menurut Allah. Tapi kalau Allah mengatakan yang benar di sisi Allah, tidak boleh ditawar. Makanya kalau kita mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang paling benar, itu benar karena bukan menurut kita tapi menurut Allah. Maka kalau kita taat kepada Allah, berarti itulah agama yang paling benar. Cuman secara toleransi kita tidak bisa mengklaim agama orang lain tidak benar secara toleransi. Tapi secara ketauhidan itu nggak bisa ditawar. Maka pegang teguh itu. Secara ketauhidan nggak bisa ditawar. Innad dina
indallahil Islam. Maka Allah mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk selain ajaran Islam tidak diterima apapun kebaikan yang dilakukan. Tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah. Dan dia di akhirat itu termasuk orang yang paling rugi. Rugi itu, rugi dalam pandangan kita tidak sama dengan rugi dalam pandangan Allah. Jadi rugi dalam pandangan Allah itu ya rugi, tidak bisa dalam perspektif manusia. Nggak bisa dalam pandangan manusia. Definisi sama kayak baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Nah, baiknya menurut Allah itu tidak bisa dalam perspektif pandangan manusia. Karena kita punya penilaian yang sangat terbatas. Nah, itu rugi kata Allah. Ya, rugi yang sangat merugi ya ahlun nar. Nah, pondasi yang ketiga itu apa? Jadi kalau kita paham bahwa pondasi pertama ya rukun iman itu, pondasi kedua ya rukun Islam itu, nah pondasi yang ketiga kunci bahagia itu adalah ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu bukan saja berbuat baik biasa, tapi orang yang berbuat baik dan menyempurnakan kebaikannya. Jadi bukan kebaikan biasa, tapi Bapak Ibu berbuat baik dan menyempurnakan kebaikan itu. Apa kesempurnaan kebaikan itu? Apa kesempurnaan kebaikan itu? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jadi sempurnanya sebuah kebaikan itu kalau kebaikan itu didasari oleh kesadaran kita bahwa kebaikan itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah. Nah, ibadah kita kepada Allah itu engkau beribadah kepada Allah, engkau menyembah Allah. Seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah Allah melihatmu. Jadi puncak kebaikan itu adalah al-ihsan. Sempurnanya kebaikan itu adalah al-ihsan. Jadi seakan-akan kita melihat Allah. Jika kita tidak melihat Allah, yakin Allah melihat kita. Makanya al-ihsan itu spiritual, kualitas spiritual yang sangat tinggi, dan termasuk di dalamnya adalah terkait hubungan kita kepada manusia. Berbuat baik kepada manusia itu bukan pencitraan. Memberi sesuatu kepada orang lain itu biar bukan dianggap dermawan. Berjuang di jalan Allah itu bukan dianggap sebagai pahlawan, pemberani. Dakwah itu bukan mencapai untuk memperbanyak follower. Ini sekarang banyak kaitannya sama follower. Mana orang-orang yang pernah terkenal di zamannya mana? Mana orang-orang yang pernah hebat di zamannya mana? Dari tanah diciptakan ke tanah sudah dikembalikan. Jadi jangan salah niat. Maka kiai saya dulu di Gontor, Kiai Haji Imam Zarkashi, anak-anakku bisa jadi ulama-ulama hebat yang diridhoi oleh Allah itu, orang-orang soleh yang diridhoi oleh Allah, ulama, ustadz, kiai yang diridhoi oleh Allah itu, yang tidak pernah disebut namanya oleh manusia, dia ngajar di gunung-gunung, di bukit-bukit.
tapi penduduk langit menyebut namanya. Dan di dalam hadis itu, yang nanti pertama masuk ke dalam neraka itu siapa? Orang yang berperang, mati dalam perang. Untuk apa kau mati dalam peperangan? Untuk engkau bukan. Engkau biar dianggap seorang pemberani. Makanya niat itu harus ikhlas. Ikhlas itu memurnikan tauhid kepada Allah. Pekerjaan yang dilandasi oleh keikhlasan itu adalah ihsan namanya. Pekerjaan untuk mengharapkan ridha Allah itu ihsan namanya. Kebaikan yang kita perbaiki dari waktu ke waktu untuk mencapai puncak keridhaan Allah itu ihsan namanya. Ada orang sedekah, tiap hari sedekah. Tapi kalau sedekah harus disorot pakai kamera. Butuh pengakuan orang lain. Ya nggak apa-apalah, nggak ikhlas. Katanya yang penting harta aku bermanfaat, ya nggak apa-apa. Tapi sayang kalau kita memberi harta kita, memberikan harta kita, memberdayakan harta kita yang notabene jangan kita yang minta dipuji. Kenapa? Harta kita itu titipan Allah. Pemilik sesungguhnya siapa? Allah. Saya menyampaikan ilmu berharap pujian dari jemaah. Lah ilmu yang saya punya ini bukan milik saya, milik Allah. Kenapa? Saya yang gila pujian. Berarti tidak ihsan. Jadi puncak spiritual seorang hamba, kualitas spiritual seorang hamba itu tergantung pada tingkat keikhlasannya. Nah, ibadah yang disertai dengan tingkat keikhlasan yang tinggi itu ihsan. Makanya iman Islam tanpa ihsan tidak takwa. Jadi takwa itu iman Islam ihsan. Nah kalau lah Rasulullah SAW mengatakan anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka, engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya sesungguhnya Allah melihatmu. Itu berarti adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah. Ini kita punya kesadaran bahwa kita di bawah pengawasan Allah. Itu namanya muraqabatullah. Kita punya kesadaran bahwa kita diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabatullah. Dan kalau sudah punya perasaan diawasi oleh Allah, nyekrol TikTok aja ngeri. Ya kan? Hati kita bicara, awas, diawasi oleh Allah. Salah niat saja takut. Karena yang sir itu diketahui oleh Allah. Tampilan fisik itu terkadang menutupi esensi kita yang sesungguhnya. Maka banyak orang yang bersembunyi di balik peci, di balik sorban. Yang saya pernah sampaikan sama Bapak Ibu berapa tahun yang lalu, seorang pengusaha nggak pakai sorban, nggak pakai peci, pakai jas, bajunya santai, ya kan? Orangnya gagah, ucapannya tentang sedekah nggak banyak, tentang berbuat baik nggak banyak, dan orang banyak yang tidak tahu kecuali keluarganya yang menyampaikan ke saya. Abang saya itu pernah mengumrohkan orang hampir 1 pesawat dan sudah meninggal dunia.
Begitu. Ibadah itu, kebaikan itu nggak butuh pengakuan orang lain. Ya kan? Maka nggak usah kalau tahajud itu pengumuman di WA grup tahajud, nggak usah. Bisa merusak hati kita. Kalau puasa Senin Kemis diam-diam aja. Puasa yuk. Nggak usah. Diam aja. Kalau kita bisa mengukur bahwa diri kita ini, kalau menyampaikan sesuatu ibadah dengan terang-terangan bisa riya, nah nggak usah disampaikan. Tapi kalau kita bisa mengukur, nggak akan merusak niat, cuman pengen mengajak orang berbuat baik, mengajak orang tahajud, mengajak orang puasa, alhamdulillah, silahkan, monggo kata orang Jawa. Tapi kalau merusak niat jangan. Nah, kalau kita bisa memperbaiki niat kita karena Allah, itulah ihsan. Maka kesadaran tentang hadirnya Allah di dalam hidup kita, mengawasi kita, menyaksikan kita, itu adalah ihsan. Maka kalau udah sampai di level ihsan itu, ibadah itu mengharapkan rahmat Allah. Ibadah itu mengharapkan ridho Allah. Ibadah itu mengharapkan balasan dari Allah. Pamrih? Enggak pamrih. Memang Allah yang menjanjikan. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya enggak Bapak Ibu? Orang beriman melakukan amal soleh, laki-laki dan perempuan, dia akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, rezeki yang halal, keluarga yang bahagia, anak yang soleh, pekerjaan yang diberkahi oleh Allah, di dunia bahagia, akhirat masuk surga. Itu kan dijanjikan Allah. Kalau hari ini kita datang ke masjid mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, boleh. Tingkatan kita belum sampai seperti Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah itu sufi wanita. Aku menyembahmu bukan karena mengharapkan surga, dan aku menyembahmu bukan karena aku takut neraka. Ya Allah, jika aku sembah engkau mengharapkan surga, jauhkan aku darinya. Jika aku menyembah engkau karena takut dengan neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi jika aku sembah engkau karena cintaku kepadamu, jangan sembunyikan keindahanmu dari hadapanku. Kita belum sampai ke level itu. Nggak apa-apa datang ke masjid, ngitung pahala 1 langkah 10 kebaikan. Baca Quran 1 huruf 10 kebaikan. Ada di dalam hadis Rasulullah, ada. Sedekah biar dapat surga. Boleh, boleh. Saya begitu. Iman saya masih rendah. Itu pun dasarnya harus karena kecintaan kita kepada Allah. Anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Nah, di level ini Bapak Ibu, di level ihsan, ihsan itu ada energi yang luar biasa. Coba rasakan. Kalau sudah berusaha berbuat baik karena Allah, mengharapkan ridho Allah, menyadari disaksikan oleh Allah, pengen terus berbuat baik. Nah, energinya itu menggerakkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Energinya itu,
energi ihsan itu menjauhkan kita dari sedih, dari takut, dari cemas, dari was-was. Penyakit orang sekarang itu cemas, takut, was-was. Itu ciri khas penyakit modern. Lihat orang kaya, dia yang cemas. Lihat orang sukses, dia yang was-was. Karena terlalu banyak nonton medsos. Karena di TikTok itu banyak kamuflase. Anda ingin sukses, lihat perjalanan saya di TikTok. Di belakangnya mobil orang, bukan mobil dia. Yang nonton tertipu. Apalagi pakai teknologi AI. Kalau bisa 4, kenapa harus 1 istri 4? Kenapa harus 1? Padahal itu disanding-sandingkan. Dalam hati dia, aduh aku kaya, aku hebat, harusnya aku bisa 4. Ini orang biasa-biasa aja bisa 4. Itu kan pengaruh medsos. Makanya banyak orang resah gara-gara medsos ini. Nah, ihsan itu energi yang luar biasa, yang kalau ada pada diri kita itu bisa menyingkirkan ketakutan, kecemasan, kesedihan, memunculkan rasa optimisme, keyakinan kita kepada Allah bahwa hidup ini harus selalu baik-baik saja. Karena ada istilah hidup ini sedang tidak baik-baik saja katanya. Kalau kita lihat Al-Baqarah 112, bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Apa itu? Bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin. Kok lupa blank. Ayat terakhir itu wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Coba. Tiba-tiba blank ini gimana nih? Apa Pak Firman? Bala man aslama wajhahu lillahi wa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Falahu ajruhu inda rabbih. Mereka dapat pahala di sisi Allah. Kita kalau ngomongin pahala itu persepsi kita, oh balasan, pahala. Padahal pahala itu ganjaran kebaikan. Kebaikan. Apa itu maksudnya? Kebaikan bahasa saya itu apa itu maksudnya? Kebaikan yang berlipat-lipat, yang gak sebanding dengan kebaikan yang kita lakukan. Wah, energinya melahirkan apa? Kekuatan apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kalau lihat dari wajah-wajahnya nih, orang wajah-wajah optimis ya. Walaupun matanya makin kecil. Kita itu makin tua, mata kita makin kecil, ya enggak? Coba deh lihat foto-foto itu, makin tua makin kecil karena sebentar lagi nutup. Iya, sebentar lagi nutup permanen dia. Makin kecil mata itu. Saya juga lihat kok mata saya makin kecil. Ya, Ustaz Fauzan lihat mata makin kecil. Lama-lama makin nutup itu. Jadi ketundukan kita kepada Allah, keberserahan diri kita kepada Allah, totalitas kita di dalam ketundukan kita kepada Allah harus disertai dengan menyempurnakan kebaikan. Jadi bukan melakukan kebaikan biasa, tapi menyempurnakan kebaikan. Nah, bagaimana menyempurnakan kebaikan itu? Level tertinggi di dalam menyempurnakan kebaikan itu adalah level di mana kita punya kesadaran bahwa Allah menyaksikan kebaikan itu. Maka lakukan kebaikan itu untuk Allah. Jadi gimana logikanya? Allah kasih saya banyak rezeki, banyak uang, terus saya tebar dalam bentuk sedekah,
kemudian disorot, kemudian saya berharap pujian orang lain. Loh, padahal uang bukan milik saya. Bagaimana logikanya ilmu dari Allah? Ilmu dari Allah. Maka saya menyampaikan ilmu itu berharap orang memuji saya, padahal pemilik ilmu itu Allah. Gimana logika itu? Gimana logikanya? Makanya harus diluruskan tauhid itu. Maka kalimat alhamdulillah, alhamdulillah itu adalah kalimat pujian yang harus kita sadari penuh hanya disandarkan kepada Allah. Jadi kalau sudah berbuat ihsan, orang sudah nggak berpikir lagi feedback dari orang lain apa ya. Feedbacknya udah nggak dipikirkan. Kenapa? Karena feedbacknya dia hanya mengharapkan balasan dari Allah. Gitu. Maka di surat Al-Isra ayat 23 misalnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ada kalimat ihsan juga. Ya. Allah memerintahkan kita untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ini salah satu kunci bahagia Bapak Ibu. Wabil walidaini ihsana. Ini ihsan itu. Wabil walidaini ihsana. Jadi ihsan apa tadi? Kau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua itu berbuat ihsan, berbakti kepada orang tua, mengharapkan ridha Allah, itu ihsan. Nah kalau itu kita lakukan, maka ada energi di dalam diri kita yang menyingkirkan rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Berbuat ihsan kepada orang tua, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murka orang tua. Nah sekarang banyak ini tahu, kembali ke niatnya lagi ini di medsos, ibu dicium-cium, diupdate setiap hari ngasuh ibu. Nah tergantung niatnya ikhlas atau follower itu, like itu. Bisa, saya yakin nih banyak yang sayang sama orang tua tapi tanpa diketahui orang lain, pengen mengharapkan ridho Allah semata. Karena tipis, takutnya rusak niat kita itu. Ya, takutnya rusak niat kita itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya, semua itu tergantung niat kita, ya enggak? Seseorang itu, kualitas amal ibadah seseorang itu tergantung niatnya. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat ayat yang lain. Di ayat yang lain Allah menegaskan tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat yang mengandung hikmah. Surat Luqman ayat 2, ayat 3, ayat 4. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ini Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an ini Bapak Ibu mengandung hikmah, mengandung pelajaran, mengandung nasihat, mengandung ibrah. Ya. Nah ini diperuntukkan untuk siapa? Sebagai hudan untuk siapa? Sebagai rahmat untuk siapa? Sebagai petunjuk, sebagai rahmat untuk muhsinin.
kalau Islam manusianya apa? Muslim. Kalau iman manusianya mukmin. Kalau ihsan manusianya muhsin. Kalau jamak muhsinin. Kalau mufrad muhsin. Jadi muhsin itu adalah orang yang melakukan ihsan. Nah, Allah mengatakan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai rahmat lil muhsinin, untuk orang-orang yang berbuat baik, menyembah Allah, yang seakan-akan dia melihatnya, jika dia tidak melihatnya Allah menyaksikannya. Nah, ini untuk mereka ini. Nah, siapa mereka? Alladzina yuqimu. Yang muhsin ini siapa? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang sholat karena Allah itu, maka nggak perlu juga ditaruh HP di sini kita sholat. Bahkan HP-nya nih, karena sekarang HP itu pakai apa ini? Nah ini, ya kan? Nah, kita sholat, wah di depannya tuh nyorot buka kita sholat. Ya, sholat juga nih, tahajud di tengah, nikmatnya tahajud di tengah malam, woi, apa begini? Nggak usah. Itu berarti tidak muhsinin. Jadi muhsinin itu menyempurnakan ibadah, menyempurnakan kebaikan kepada Allah, demi Allah, karena Allah, untuk Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ini dua ibadah utama yang melambangkan harmonisasi hubungan. Hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada manusia harus didasari ihsan. Harus didasari oleh ihsan. Ya. Baru ulaika, setelah sholat, zakat, jadikan keyakinan iman kita kepada akhirat juga menjadi energi. Loh ya dong, kalau nggak menjadi energi kita ini udah bablas semua, betul nggak? Kalau orang nggak beriman kepada kehidupan akhirat, kira-kira kejadiannya apa di kehidupan di dunia ini? Semaunya. Kita begitu buka TikTok aja, astagfirullahaladzim. Yang mau dicari dakwah, tapi yang lewat beda. Yang mau dicari tentang Masjidil Haram, yang muncul beda. Udah campur semua udah. Karena ada keyakinan kehidupan akhirat, iman kepada kehidupan akhirat. Astagfirullahaladzim. Ada yang lewat depan mobil, ya enggak, setengah telanjang. Coba kalau enggak iman kepada akhirat, lampu sudah hijau enggak lihat ya. Kalau enggak istrinya yang bilang, "Pah, lampu hijau, Pah." Mama di sini, jangan takut Papa, kan gitu. Seperti Pak Prabowo, ada saya di sini, kan gitu. Begitu. Itu koruptor merajalela itu. Kalau tidak ada keimanan terhadap kehidupan akhirat. Saya selalu bilang, mana orang-orang hebat di zamannya, mana jenderal-jenderal hebat di zamannya yang dulu dengan pangkatnya kita lihat di televisi, mana menteri-menteri yang hebat di zamannya, mana pemimpin-pemimpin hebat di zamannya, mana kiai-kiai hebat di zamannya.
Mana profesor-profesor yang kita pernah kagumi hebat di zamannya? Udah nggak ada. Dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Ada profesor pakar ahli ginjal Sidabutar. Tuh, kalau berobat ke beliau panjang antri. Mana? Nggak ada. Mana Buya Hamka, mana Muhammad Hatta, mana Bung Karno, mana Pak Harto yang dulu dicintai sebagian, ditakuti sebagian, kan gitu. Jadi dari tanah diciptakan, ke tanah dikembalikan. Artinya mereka hebat di zamannya, bukan hebat karena kekuasaan milik Allah, harta milik Allah. Mana profesor-profesor hebat di zamannya, ilmu milik Allah. Mana Pak Habibie yang konon IQ-nya di atas Einstein. Dan nanti seperti ini, mana Pak Yudi, mana Pak Firman, mana Pak Budi, ketua DKM yang hebat di zamannya, kata generasi nanti. Gak ada. Dari tanah kita diciptakan, ke tanah kita dikembalikan. Terus kita hebat? Enggak. Terus melakukan kebaikan berharap pujian. Kebaikan itu bukan kita yang punya. Kenapa kita yang minta dipuji? Nah ini makanya harus ada ihsan, ya, yang menjadi energi buat kita. Nah kita lihat di dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, Al-Imran 133, wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghais wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang berbuat ihsan, yang menyempurnakan kebaikannya untuk Allah. Ya, yang menyempurnakan kebaikannya untuk Allah. Ada di dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah, ini ayat suka dibacakan oleh khotib Jumat. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Bukan ihsan, ihsan. Kalau ihsan itu SY, ihsan. Nah, ihsan. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi ihsan itu adalah menyempurnakan kebaikan demi Allah, untuk Allah, karena Allah, agar ihsan itu punya energi di dalam diri kita. Nah, tanpa ihsan, iman Islam itu tidak sempurna. Makanya Jibril alaihissalam pada saat datang kepada Rasulullah SAW, Jibril bertanya, ma huwal iman, wa ma huwal islam, wa ma huwal ihsan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, al iman billah dan seterusnya, ya, sampai hari kiamat, sholat. Kemudian ma huwal islam, kalimat syahadat. Kemudian adalah haji. Wa ma huwal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu. Nah, ini memunculkan optimisme Bapak Ibu dalam menjalani hidup. Yakin, coba deh, memunculkan rasa optimis gitu. Kalau sudah berbuat untuk Allah, berarti kan berbuat untuk siapa? Yang Maha Kaya. Kalau untuk berbuat yang Maha Kaya nggak takut miskin. Coba kalau kita sudah berbuat untuk yang Maha Kaya, berarti nggak takut miskin. Kita berbuat untuk yang Maha Pengasih Penyayang, kita nggak akan pernah kehilangan kasih sayang. Saya pernah menyampaikan gini ya ke Bapak Ibu,
Kita ini kalau melakukan sesuatu untuk public figure yang kita kagumi, pasti tidak ada penolakan. Ya kan? Dipanggil presiden datang, dipanggil menteri menghadap. Ya kan? Dekat sama presiden update status, dekat sama menteri update status, dekat sama si fulan yang orang-orang hebat. Tauhid kita nggak boleh pudar di situ. Tapi kita tidak menyadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya dalam sholat, dalam puasa, dalam zikir, dalam kebaikan sebetulnya kita dekat dengan yang maha hebat, dekat yang maha kaya, berteman dengan orang kaya, padahal nggak dapat apa-apa dari orang itu, berteman tapi kagum banget kita. Coba sadari dengan kesadaran penuh kita dekat dengan yang maha kaya. Makanya orang yang dekat dengan Allah itu yang maha hidup, yang maha kaya, yang maha pengasih, yang maha berilmu, yang maha penyayang, yang maha dermawan, harusnya tidak pesimis dalam menjalani hidup. Harusnya tidak cemas dalam menghadapi hidup, harusnya tidak takut dalam menjalani kehidupan. Kenapa? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Coba masih ingat Al-Baqarah 277. Tadi kan ihsan itu apa? Di surat Luqman, tilka ayatul kitabil hakim hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Ya kan? Inilah ayat-ayat yang mengandung hikmah, petunjuk, terus apa? Rahmat bagi muhsinin. Gitu kan? Bapak Ibu kan? Nah, terus apa? Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Di antara ihsan itu apa? Mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada kehidupan akhirat. Ya. Nah, di Al-Baqarah 277, innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus solihati, beramal soleh, wa aqamus sholah, mendirikan sholat, wa atauz zakah, menunaikan zakat. Sama kan dengan surat Luqman tadi kan? Ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihat wa aqamus sholah wa atauz zakah lahum ajruhum inda rabbihim. Coba ayat terakhir, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi ihsan itu energi yang bisa menguatkan kita di saat lemah, yang bisa menyingkirkan kecemasan, ketakutan, kesedihan. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Kalau Bapak Ibu baca literatur psikologi, sumber stres dan depresi itu adalah kesedihan, ketakutan. Nah, Al-Quran banyak menjelaskan tentang hubungan ibadah dengan hubungan kebaikan dengan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Tuh. Di dalam beberapa kasus, contoh ya, apa orang yang irama jantungnya bermasalah, ternyata tingkat kecemasannya tinggi. Orang yang kena panic attack, serangan panik, ada nggak yang pernah kena? Yang pernah kena, angkat tangan. Coba tanya sama yang pernah kena, tingkat kecemasannya tinggi, tingkat ketakutannya tinggi. Saya umroh kemarin, bersama saya orang yang cemas tingkat tinggi, minum obat sehari 2 kali, sekamar sama saya. Jadi saya selalu ingetin, udah minum obat, sekali-sekali
2 hari sekali saya terapi pakai quantum energy, tingkat kecemasannya tinggi. Datang nih Ustadz, datang, cemasnya datang. Sehari bisa beberapa kali datang cemasnya. Kemarin datang ke kantor, Ustadz, saya pernah menderita tingkat kecemasan tinggi, tingkat ketakutan tinggi. Sebelumnya pernah saya mengalami tingkat kesedihan yang tinggi. Akhirnya itu larinya ke depresi, ke stres. Nah, hebat ngalah Al-Quran itu. Al-Quran ayat-ayat yang menegaskan tentang komitmen ketauhidan, tentang ihsan, tentang ketaatan, tentang sholat, tentang zakat, tentang amal soleh, dihubungkan oleh Allah jauh dari rasa takut dan rasa sedih. Artinya kita ini insya Allah bahagia Bapak Ibu. Ya. Walaupun tua Ustadz, ya tua emang tua nggak bahagia, bahagia makin tua makin bahagia. Casingnya yang tua. Ibu minum susu lebih penting susunya apa gelasnya? Susunya. Minum kopi lebih penting kopi apa gelasnya? Kopinya. Betul nggak? Ini casingnya. Ya cuman kalau dengar kajian memang setengah mata udah riap-riap, itu adalah ciri khas orang tua, maklumlah. Casingnya itu, esensinya Masya Allah. Ini esensinya anak muda semua. Oh iya, bangun jam 3, tahajud ke masjid, dari masjid bentar lagi sepedahan. Yang ngurus pesantren. Muda, semangatnya muda. Yang anak muda sekarang mana? Lagi tidur. Itu energi namanya Bapak Ibu. Ya. Jadi energi ihsan ini luar biasa. Ya. Sekali lagi, apa itu? Anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka.